Saturday? Yes. Siempre listo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, fix teman-teman semuanya. Veda Ega Pratama dikepung pasukan KTM, Mas. Ini ngeri, Cak. Ini gokil, Mas. IWB nggak pernah menyangka bahwa ternyata Honda lebih suffering dibandingkan dengan KTM di sirkuit Brazil. Sirkuit yang kita katakan sirkuit klasik. Goiânia yang memiliki tikungan fast corner, akan tetapi juga ada beberapa titik di mana memang motor harus punya power besar, punya stability yang baik, dan ternyata teman-teman semuanya, jika kita komparasikan dan jika kita lihat bagaimana pasukan Honda, rata-rata mereka suffering melawan pasukan KTM. Ingat Mas, Veda kita lihat memang menjadi pembalap Honda terbaik di Brazil. Kita tahu bagaimana kemarin hasil dari free practice ketiga, bahkan ketika kita lihat pada saat kualifikasi, justru improve banyak. Indikasi ketangguhan dan juga dominasi KTM kita lihat dari awal, Cak. Dari hari pertama oke, kita sudah share ke sampean kan, kita sudah pastikan bahwa memang Veda sangat kuat ya di last corner. Akan tetapi IWB sudah cukup khawatir pada saat besoknya bahwa dengan data yang sudah dikumpulkan di hari pertama, IWB cukup khawatir bahwa nanti akan ada pergerakan yang signifikan dari pasukan KTM. Ternyata Mas, ini semuanya terbukti. KTM memang memiliki motor yang bagus, termasuk juga didukung oleh tim yang luar biasa tangguh, plus juga pembalapnya yang skillnya juga best of the best. Ternyata pada hari kedua pada saat free practice, kita lihat bahwa improvement dari Veda nggak banyak. Pada saat kemarin di hari pertama, best of the best dari lapnya hanya berkisar 1 menit 30-an. Akan tetapi Cak, pada saat nextnya, improve-nya banyak. Jadi para pembalap lainnya bermain di angka rata-rata 1 menit 26 detik. Ini adalah sebuah bukti bahwa pace para pembalap di hari kedua sudah mengerikan sekali. Pada hari kedua, para pembalap terbaik di Moto3 memiliki kecepatan yang semakin cepat ataupun kencang. Jadi terjadi improvement yang signifikan Kang Mas. Pada saat kita lihat dari lap time-nya di hari pertama dengan 1 menit 30-an sudah menjadi pembalap terbaik. Akan tetapi ternyata pada hari kedua sudah bisa mengkoreksi lap time-nya hingga 3 detik, Cak. Puncaknya kualifikasi kemarin pembalap terbaik ditorehkan oleh Esteban, menorehkan waktu yang super tajam dengan 1 menit 26,241 detik. Dan teman-teman, di sana IWB sudah cukup khawatir sebenarnya bahwa Veda, waduh ini kayaknya susah nih masuk ke 10 besar, Cak. Karena kita lihat bagaimana Veda di hari kedua untuk free practice, Veda bahkan sempat terpuruk di posisi ke-12. Akan tetapi ternyata pada saat kualifikasi, IWB cukup kaget bahwa Veda ternyata mampu menjalankan tugasnya, dan Veda ternyata mampu mencoba memperbaiki beberapa poin kelemahan dari Honda dengan settingan-settingan. Jadi teman-teman semuanya harus tahu bahwa secara general Honda NSF 250 RW masih kalah dibandingkan dengan KTM Squad ya. Jadi KTM Squad itu kan ada CF Moto ya, ada beberapa motor yang memang sebenarnya menggunakan motor KTM. Itulah yang membuat Veda harus bekerja sangat keras sekali guna mengejar mereka. Jadi kalau kita amati ya teman-teman semuanya, IWB melihat bahwa ternyata tidak satupun para pembalap Honda mampu menaklukkan T2 dan T3. Rata-rata yang menguasai T2 dan T3 adalah pasukan KTM. Sampai sudah tahu, kita sudah bongkar lap time-nya. Dan memang di hari pertama walaupun Veda mengisi posisi terkencang ketiga pada saat penutupan kemarin, akan tetapi Veda memang cenderung mengalami kesulitan, Cak, pada T2 dan T3. Sama tahu sendiri kan, Veda T2-nya justru terbaik di angka rankingnya ya, di posisi sekitar 12, kemudian juga terkoreksi sedikit ke 11 pada T3. Akan tetapi Kang Mas, sebenarnya Veda pada saat kita amati ternyata pada kualifikasi kemarin justru membuat kejutan, Cak. Walaupun dia terkencang keempat atau start dari posisi keempat, tapi Veda betul-betul mencengangkan kita semuanya, dan bahkan pujian dilontarkan oleh komentator MotoGP sekali lagi bahwa Veda Pratama sebutannya ya, Pratama menjadi best of the best Honda Riders. Dan ini adalah sesuatu yang membanggakan kita semuanya, Cak. Jadi teman-teman, Veda ternyata pada T2, T3 sudah improve banyak, Cak, dibandingkan dengan hari sebelumnya. Tetapi masalahnya memang jika kita lihat rata-rata pasukan KTM very strong, dan kita harus berikan acungan jempol buat pembalap Malaysia ya. Pasti para netizen Malaysia happy sekali hari ini karena pembalap kebanggaan mereka, Hakim Danis, dengan mesin KTM-nya yang disupport penuh oleh KTM yang memang memiliki pengalaman luar biasa untuk nge-push motornya, setup-nya. Danis mampu merangsek ke depan, dan ini akan menjadi challenge yang sangat-sangat luar biasa bagi pembalap merah putih
guna menunjukkan siapa menjadi yang terbaik. Tapi ingat Mas, sekali lagi memang sirkuit Brazil bukanlah sirkuit yang terbaik buat Honda. Honda mengalami problem, Honda kesulitan, suffering di tikungan yang kita sebutkan tadi ya, T2, T3. Tapi memang VEDA memiliki kecakapan pada T4 yang tidak tersentuh sama sekali. Hingga bahkan kualifikasi sekalipun kita dapatkan lap time-nya yang fantastik. Yuk teman-teman, kita bedah seperti apa lap time-nya biar kita tercerahkan. Dan setelah itu nanti kita akan coba analisa bagaimana jalannya race dan seperti apa potensi pembalap merah putih VEDA EGA. Kita intip di sini, Cak. Jadi teman-teman semuanya, kemarin di Brazil, Goiânia, kita memang disodori dengan sebuah insiden yang cukup mengejutkan, adanya lubang atau sinkhole yang nanti kita akan coba bahas. Yang pasti kondisi dari sirkuit saat itu kemarin cukup tricky dan teman-teman itu membuat beberapa pembalap harus menunggu beberapa saat karena ada perbaikan. Nah, teman-teman, terlepas dari itu, Cak, kemarin dipastikan bahwa untuk kondisi dari sirkuit sangat mirip dengan sehari sebelumnya. Di mana groundnya ya, suhunya ternyata juga mirip-mirip. Sebelumnya di angka sekitar 40 derajatan dan ternyata sama di sini, Cak. Akan tetapi kelembapan turun jauh karena memang kondisinya tidak hujan di pagi hari, di mana kelembapan mencapai 48%, sebelumnya kan 60% dengan kondisi dry. Dan secara suhu ternyata cukup oke lah ya, nggak panas-panas banget, nggak yang memang juga dingin, jadi di 31 derajat. Nah, teman-teman ternyata di sini, Cak, kita lihat bagaimana kekuatan dari pasukan KTM, yang mana dipastikan bahwa Esteban menjadi pembalap terbaik pada saat kualifikasi dengan meraih pole, dan Esteban ini meraih angka kecepatan 1 menit 26.241 detik. Sementara ternyata kecakapan Esteban juga dikutit ketat oleh Verone yang juga menggunakan KTM. Verone teman-teman menorehkan waktu lebih lambat 0,206 detik dibandingkan dengan Esteban. Dan ini dia, Cak, yang IB katakan bahwa Malaysia pasti berbangga dengan pembalapnya karena ternyata Hakim Danis, Cak, meraih posisi tercepat ketiga pada saat besok startnya ya. Jadi pembalap Malaysia ini menorehkan waktu 1 menit 26.448 detik. Dan ini membuat posisi dari Danis sangat berpotensi untuk meraih podium pertamanya. Jika memang oke, Cak. Jika memang bisa start dengan baik. Karena juga secara karakteristik sirkuit. Ini adalah sirkuit yang cocok buat KTM. Dan teman-teman, Hakim Danis nunggang KTM beda dengan VEDA yang nunggang Honda. Nah, ini dia Kang Mas ya, VEDA EGA, Cak. VEDA Pratama. Jadi VEDA teman-teman menjadi pembalap Honda terbaik di sini, Cak. Mewakili Honda secara general. Asia juga terbaik untuk Hondanya. Kemudian juga secara brand ataupun pabrikan. VEDA ini menjadi kebanggaan Honda karena bisa membawa Honda untuk start di posisi terbaik keempat, Cak. Jadi VEDA menorehkan waktu lebih lambat 0,265 detik dibandingkan dengan Esteban, Cak. Jadi VEDA ini akan dikepung oleh pasukan KTM. Kok bisa? Ini dia, Cak. Nomor 5 adalah Morelli, Mas. Morelli adalah pembalap CF Moto Aspar Team, yang mana ini adalah motor juga KTM. Jadi memang CF Moto ini menggunakan engine KTM ya. Jadi RC250 jangan salah. Jadi hanya branding aja CF Moto. Dan Morelli ini juga ditempel ketat oleh Uriarte, yang mana juga dari Red Bull KTM Ajo. Jadi artinya, Cak, di sini, Cak, dari 1 sampai dengan 6 ya, hanya VEDA yang nunggang motor Honda. Dan ini akan menjadi challenge yang sangat berat tentunya teman-teman. Karena informasi kita dapatkan secara horsepower KTM ini lebih bagus dibandingkan dengan NSF 250. Kita lihat nanti ya kenapa bisa demikian. Dan juga secara kekuatan untuk stability pada saat menaklukkan fast corner. Ternyata sasis dari WP yang digunakan oleh KTM itu memang dikatakan lebih bagus, makanya teman-teman T2, T3 KTM ini memang sangat menguasai. VEDA diikuti oleh Morelli ya, dibuntuti oleh Morelli dan kemudian Uriarte ke-6, dan disinilah baru nongol yang namanya Kelso nih, Cak, yang menggunakan Honda. Jadi teman-teman untuk saat ini kita lihat bahwa Honda yang nongol adalah VEDA ya, posisi 4, Kelso di posisi ke-7, dan ini Yamanaka juga kembali menggunakan KTM, Cak. Kemudian 9 adalah Salmela, juga KTM, teman-teman. Red Bull KTM Test 3, 10 KTM lagi, dan 11 juga KTM, CF Moto KTM ya. Dan barulah di sini Honda kembali mewakili ya. Jadi Fernandes, Leopard Racing pun yang kita katakan menjadi acuan atau benchmark sebagai pembalap Honda terbaik dari masa lalu, ternyata kali ini hanya mampu start di posisi 12, tanda bahwa kemampuan VEDA memang luar biasa. Jadi teman-teman, dari sini aja ya, 1, 2, 3 itu adalah KTM.
Kemudian 4 baru nongol nih Veda dengan Hondanya. 56 ya, itu KTM lagi, dan 7 baru Kelso dari Honda. Kemudian 8, 9, 10 dan juga 11 ini adalah KTM full squad KTM. Barulah di sini nongol Fernandes. Yang mana ini juga Honda, teman-teman. Mitani kali ini start di posisi 15, sesama motornya, artinya the same bike, the same team, dan ternyata Mitani harus rela dengan posisi 15 dengan jarak 0,8 detik dibandingkan dengan pembalap pertamanya, yakni Esteban, Cak. Jadi, Cak, dari sini bisa kita lihat bahwa Valentine Peroni, Esteban, Hakim Danis menggunakan KTM, baru Veda keempat dengan Honda, 56 sama KTM, dan ini adalah data yang bisa sampai lihat bagaimana kemampuan Veda Ega yang harus kita berikan acungan jempol, Cak, di mana Veda menjadi pembalap Honda terbaik pada saat kualifikasi, dan tentunya kita ingin melihat seperti apa sih improvement dari Veda, dan apakah ada potensi Veda bakal mampu menguasai atau terlepas dari kepungan KTM. Ingat Mas, dia dikepung, dan inilah yang bisa kesamaan semuanya bagaimana Veda memang secara lap time terjadi improvement yang cukup signifikan, walaupun ternyata juga belum cukup, Cak. Nah, teman-teman, ini adalah data sahih yang selalu IWB tekankan dan selalu IWB share ke sampean. Ini adalah acuan kita bagaimana pembalap masing-masing. Biasanya ya dari sini bisa kita jadikan acuan seberapa kuat para pembalap. Dan teman-teman bisa lihat di sini bahwa untuk T1 ternyata memang Esteban menjadi king of the king. Ingat Mas ya, T1 ini adalah saat pembalap masuk ke entry corner dari straight. Dan di sini Esteban menguasai, disusul oleh Peroni. Kemudian ketiga adalah Yamanaka. Baru keempat adalah Pratama, Cak. Lalu kelima Carpe dan keenam Morelli. Dan ketujuh Danis, teman-teman semuanya. Dan di sini ke-8 ada Almansa. Ingat Mas ya, dari ranking yang di sini ya teman-teman. Lihat nih ya. Semua yang ada di sini rata-rata adalah pasukan KTM, Cak. Kelso ke-10 ya. Kemudian Fernandes juga tidak mampu berbuat banyak, Cak. Ke-15 bahkan ya. Kita lihat di sini teman-teman semuanya. Dan ini adalah tanda bagaimana kuatnya Veda untuk mencoba menggempur atau mencoba jabanin kekuatan stability dari pasukan KTM. Ini semuanya KTM, Cak, yang menguasai. Termasuk juga T2 pun sama, Cak. Ini adalah pasukan KTM. Dan di sini kita lihat ternyata Veda improve-nya banyak dibandingkan dengan sehari sebelumnya. Veda ini menorehkan waktu yang mana dia terpaksa nangkring di posisi ke-12 pada saat kemarin ya untuk rankingnya. Tapi di sini pada kualifikasi Veda sudah melejit di posisi terkencang kelima, tapi nggak cukup, Cak. Karena kenapa? Karena semua yang di sini ya, ini adalah KTM, Cak. Jadi Veda memang harus betul-betul terlepas dari kepungan KTM yang memiliki stability motor yang sangat baik. Dan T2, T3 nih, Cak, adalah sebuah sirkuit atau layout yang kita katakan flowing dan fast corner. Dan sekali lagi, kalau kita lihat dari data, T2, T1, semuanya adalah KTM yang menguasai. Termasuk juga T3 ini Danis ya. Ini lihat nih ya. Pembalap Malaysia harus bangga nih. Tapi memang Danis disokong penuh oleh KTM. Dan memang secara motor ini mendukung, Cak, untuk melakukan tugasnya dengan baik, dengan menaklukkan fast corner. Dan sekali lagi yang menguasai adalah KTM. Esteban, Morelli, KTM, Quiles juga sama ya teman-teman semuanya. Peroni sama. Dan Kelso justru yang dari Honda. Dan juga kalau kita lihat di sini teman-teman semuanya, Fernandes pun hanya bisa nangkring posisi ke-8. Jadi Fernandes kan Leopard Racing Honda nih, Cak. Tetap kalah dengan Veda, Mas. Jadi memang secara general, T1, T2, T3 ini yang menguasai semuanya adalah pasukan KTM. Akan tetapi muncul satu pembalap merah putih yang mampu mencoba untuk nyelip di sana. Ini luar biasa, Yobi katakan. Jadi memang dari data ini bisa menjadi acuan kita bagaimana kuatnya Veda, betapa skill Veda yang memang make different. Nah, yang terakhir adalah T4, Mas. Nah, ini dia Kang Mas. T4 ini Veda, walaupun diacak-acak bahasanya, Cak, dikepung, dikeroyok oleh pasukan KTM yang sangat kuat. Tapi Veda pada T4 tak terjamah sama sekali. Tak terkalahkan sama sekali, Cak. Pada T4 last corner ini Veda, yang notabene memang secara motor dikatakan masih kalah dibandingkan dengan KTM. Tapi di sini pasukan KTM pun nyerah. Baik Peroni, baik Yamanaka, baik Danis, Esteban, Morelli, dan Mitani juga ya oke lah ya, very good ya di sini ya. Akan tetapi secara general memang kalau kita lihat di sini, Cak, yang menguasai adalah Veda. Tidak satupun pembalap dari KTM yang mampu mendongkel dominasi Veda pada T4 ini. Jadi teman-teman, ini adalah gambaran kesamaan semuanya betapa kuatnya Veda Ega. Walaupun tentu nggak mudah, Cak. Karena sekali lagi bahwa secara spek motor
kita melihat dan kita juga mengamati, menganalisa bahwa ternyata KTM menguasai hampir semua sektor di sirkuit Brazil yang notabene memang menguras fast corner, nge-push motor pada limitnya, stability braking-nya, dan juga kecakapan dari sasisnya. Dan ingat ya teman-teman semuanya, sasis yang digunakan oleh pasukan KTM yang membuat sasis dari KTM saat ini adalah WP yang sama suppliernya dengan suspensi mereka. Jadi memang satu kesatuan pengembangan teknis itu mereka memang KTM unggul dibandingkan dengan Honda. Jadi teman-teman ini ya gambaran personel semuanya yang bisa memberikan gambaran ke kita betapa beratnya Veda untuk mencoba maju ke depan karena memang KTM luar biasa. Oke, sekarang kita lihat bagaimana untuk top speed-nya, Cak. Untuk top speed, bisa kita pastikan KTM kembali mendominasi. Beda dengan kemarin, Cak, Veda yang mampu menjadi penguasa untuk top speed. Ternyata dengan data yang mereka kumpulkan, dengan semua data telemetri KTM juga dapatkan pastinya di hari pertama, mereka mampu nge-push motor mereka sehingga top speed-nya justru melesat meninggalkan jauh pasukan Honda. Di sini teman-teman semuanya, Esteban menjadi penguasa dengan top speed 238,9 km per jam. Kemudian disusul oleh Yamanaka teman-teman yang menorehkan top speed 238,4 km per jam. Lalu Valentin Perone juga sama KTM, Cak. Dan teman-teman di sini baru nongol pembalap Honda yakni Casey O'Gorman dari Irlandia yang mampu mencoba untuk ya nempel lah ya Cak, walaupun tetap rankingnya jauh dibandingkan dengan KTM, di mana jika kita lihat di sini Gorman nangkring di posisi terbaik ke-6 Cak untuk top speednya dengan 234,2 km per jam. Di sini baru nongol lah Pratama ya Veda pastinya Cak dengan posisi ke-8 dengan 233,7 km per jam. Jadi secara umum Kang Mas, top speed dari Honda pun kalah dibandingkan dengan KTM. Jadi dari tikungannya, dari top speednya ini adalah motor yang sulit dikalahkan di Brazil. Veda memang kuat sekali, tapi tetap kita harus fair katakan sepertinya perjuangan Veda kali ini akan lebih berat dibandingkan dengan biasanya, Cak. Jadi ngono teman-teman semuanya ya, gambaran kesampaian semuanya dari A sampai Z dari data-data yang IWB sedot buat sampean semuanya, biar sampean tercerahkan Kang Mas. Jadi biar nanti kalau seandainya Veda taulah tercecer di belakang atau sulit untuk masuk ke 5 besar, kita harus maklumi. Karena memang secara spesifikasi dari informasi yang IWB dapatkan, saat ini di Brasil adalah sirkuit yang cocok buat KTM. Sekali lagi, sirkuit itu selalu ada cocok-cocokan, Cak. Dan ternyata memang Brasil ini dari kalkulasi data layout ternyata memang KTM ini very strong pada semua sektor dari T1, T2, T3 dan bahkan T4 pun kalau nggak ada Veda yang menguasai adalah KTM. Artinya Veda make different. Veda mampu membuat perbedaan yang bagaimanapun adalah tantangan terberat. Kali ini ya kalau kita lihat ya tantangan berat bagi Veda. Jika memang seandainya pada kondisi normal dan jika memang ingin Veda masuk top 5 besar. Ya, jadi teman-teman, seperti apa kira-kira potensi Veda jika ingin mencoba untuk masuk top 5 pada Brazil nanti? Yang pertama, Veda harus mampu keluar dari kepungan pasukan KTM. Karena ingat Mas ya, sekali lagi power KTM, akselerasinya lebih bagus, powernya besar, stability tikungan juga bagus banget ya. Jadi semua unsur komponen ini strength point-nya semuanya pada KTM. Honda kuatnya di mana? Di Brazil ini agak lemah ya kalau kita lihat. Tapi kalau dari sektor per sektor, kita melihat bahwa Honda agak kuat pada sektor terakhir. Sepertinya demikian. Karena kita lihat Mitani kan bisa merangsek ke posisi ke-6 atau 5 tadi ya. Tapi yang pasti memang perjuangan dari Veda tidak mudah. Dia harus bisa keluar dari kepungan KTM. Dengan cara apa? Dengan cara start sebaik-baiknya. Jangan sampai tercecer, jangan sampai nanti start tiba-tiba terlempar ke belakang. Karena ini akan sangat sulit bagi tentunya ya, bagi Veda untuk mencoba merebut posisi 5 besar pada saat finish jika seandainya dia tidak mampu lepas kepungan dari KTM. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana Veda memaksimalkan pada last corner. Karena teman-teman hampir semua sektor Veda kalah, Cak. Di T1, T2, T3 ini memang KTM very strong. Dan ini yang IWB cukup khawatir sebenarnya. Sangat khawatir. Karena kenapa? Jika nanti Veda tidak mampu mengkompensasi pada last corner, maka biasanya akan tercecer semakin jauh. Tapi ingat, Cak, dengan kondisi limitasi motornya, apa yang dihadapi Veda adalah kausan ban yang lebih cepat. Karena teman-teman, sirkuit ini dikatakan very fast corner. Ya, jadi very fast corner ini artinya apa? Akan terjadi yang namanya degradasi ban dengan sangat cepat. Rakus ban, Cak. Ibaratnya demikian. Kalau nantinya seandainya Veda berusaha mengkompensasi lemahnya T1, T2, T3 dengan nge-push luar biasa, maka kita takutkan Veda akan kehabisan ban pada the end of the lap. Dan itu yang harus dipikirkan oleh
Tentunya ya oleh Veda dan juga dari tim Honda Asia. Artinya dari semua rentetan yang Ibu sudah share ke sampean, analisa kita, semua yang Ibu jabarkan tadi, maka perjuangan Veda tidak mudah sekali lagi. Tapi kalau Veda mampu memanage banyak dengan baik, mampu mengatur banyak dengan baik, dan kita harapkan demikian karena kita dapatkan konfirmasi kemarin di Thailand, Veda mengakui kenapa dia kedodoran karena bannya sudah habis pada saat di Thailand. Jadi kita berharap di Brazil nanti Veda akan lebih bisa mengatur bannya. Akan tetapi dengan limitasi motornya ya, ini adalah challenge ataupun ya tantangan yang cukup berat Kang Mas ya. IWB tetap berharap, sekali lagi berharap keras supaya nanti akan ada settingan-settingan, setup-setup yang baru yang membuat Veda bisa mengoptimalkan kekuatan cornering speed-nya. Mengingat memang motornya kalah dibandingkan dengan KTM, akan tetapi tetap kita harus optimis, kita harus tetap dukung Veda. Realistis kita, Veda bisa masuk 7 besar aja, jangan sampai crash, itu aja harapan kita ya. Jadi teman-teman semuanya, itu gambaran IWB buat sampean tentang Veda, bagaimana kualifikasi kemarin, dan bagaimana race hari ini, potensinya seperti apa, tantangannya, challenge-nya, dan harapan IWB adalah sekali lagi Honda Asia bisa meracik atau menyeting setup motornya dengan sempurna untuk mengkompensasi kelemahan pada T2 dan T3. Memang yang mencolok itu T2 dan T3. T1 oke lah ya Cak, walaupun kalah, tapi memang yang very strong adalah T4. Jadi diharapkan dengan settingan yang pas, maka pengikisan ataupun kausan ban ini bisa ditekan semaksimal mungkin supaya di end of the lap ban pada motor Honda NSX 250 Veda Ega tetap ada, sehingga nantinya akan terjadi pertarungan yang seru. Semoga saja teman-teman semuanya, mari kita doakan yang pasti Veda hari ini ya. Kita sudah dulu ya teman-teman. IWB ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Jadi kalau ada salah kata IWB mohon maaf. Tapi yang jelas, matur nuwun bersama semuanya support Iwan Banaran sehingga bisa nge-share apapun itu tentang motor roda 2, review motor baru, review apapun itu termasuk juga racing. I love racing, jadi WB suka racing sehingga apapun kita ulas. Cuman komen di bawah sekarang, kira-kira Saman optimis nggak Veda bisa masuk top 7 aja? Kita nggak usah muluk-muluk. Jadi kalau nanti kita terlalu tinggi nih harapannya dengan sodoran data ini kan kita jadi tahu nih ternyata gila, ternyata separah itu, sesusah itu ternyata. Ternyata senjata dari Veda itu bukanlah yang terbaik di sana, saya jadi lebih agak adem lah kalau nantinya Veda tidak mampu masuk 7 besar. Sama komen di bawah supaya kita juga bisa baca juga. Dan seperti biasa kalau teman suka video ini sama like, share, dan subscribe. Ojo lali Kang Mas. Sama sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat segandos.